Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antitrust law regulation. Di sini saya Nandio Alex Prananta bersama dengan rekan-rekan saya. William Wallace. Saya Hedi Paramita. Saya Olivia Elza Faunia. Saya Muhammad Adanisya. Dan saya Dominikus Melvin Prabowo. Baik, pertama-tama mungkin kami harus mengenalkan dulu terlebih dahulu apa itu antitrust law. Jadi antitrust law atau undang-undang anti monopoli adalah peraturan yang mendorong persaingan dengan membatasi kekuatan pasar perusahaan tertentu. Undang-undang anti monopoli juga mencegah banyak perusahaan berkolusi atau membentuk kartel untuk membatasi persaingan melalui praktik seperti penetapan harga. Mungkin tuh bisa kita asumsikan contohnya seperti Gojek dan Grab karena mereka berdua yang menguasai pasar terhadap kayak aplikasi transportasi gitu. Misalkan mereka ibaratnya mereka merger gitu. Nanti kita tuh bisa atau mereka gitu ya, itu bisa semaunya menetapkan harga. Contohnya misalkan ketika lagi jam sibuk dalam 1 kilometer tuh mereka bisa 30.000 menetapkan harganya dan kalau nggak mau ya berarti nggak usah pakai mereka gitu. Karena di sini ada terjadi istilahnya perusahaan-perusahaan besar tuh hanya Gojek dan Grab gitu. Lalu juga di sini tuh karena rumitnya menentukan praktik apa yang akan membatasi persaingan, Undang-Undang Anti Monopoli itu telah menjadi spesialisasi hukum tersendiri. Lalu di sini ada brief historinya. Pertama-tama tuh Kongres mengesahkan Undang-Undang Perdagangan Antar Negara Bagian pada tahun 1887 di Amerika sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan masyarakat agar perkeretaapian diatur. Lalu juga di antara persyaratan lainnya, undang-undang tersebut memerintahkan perusahaan kereta api untuk membebankan biaya yang adil kepada para pelancong dan mengumumkan biaya tersebut secara publik. Ini merupakan contoh pertama undang-undang anti monopoli tetapi kurang berpengaruh gitu dibandingkan dengan undang-undang si Sherman yang disahkan pada tahun 1890. Ini berdasarkan National Archive dengan judul Interstate Commerce Act 1887. Oke, jadi sebenarnya tujuan dari antitrust law sendiri ini kayak mengatakan undang-undang anti monopoli itu diperlukan dan persaingan antar penjual memberikan konsumen harga yang lebih rendah gitu. Terus juga produk dan layanan berkualitas lebih tinggi, terus juga lebih banyak pilihan dan inovasi yang lebih besar. Terus contohnya sendiri itu pernah disinggung oleh Ibu Hera sendiri, itu tuh seperti Pertamina gitu, ketika Shell dan lain-lain masuk ke Indonesia, Pertamina tuh nge-upgrade hospitality-nya terhadap customer agar lebih setia gitu. Karena jika sebelumnya itu Pertamina lah satu-satunya yang ada di Indonesia gitu, itu tuh ada arah untuk kayak Pertamina tuh terserah dia gitu untuk menguasai pasar. Tapi ketika Shell dan lain-lainnya masuk gitu, Vivo, Shell itu Pertamina tuh ngerasa tersaingi dan dia bisa nge-upgrade. Di sini tuh ada tujuan tersendiri ketika ada undang-undang antitrust law ini. Gitu. Jadi lebih pelayanannya lebih berkualitas tinggi, lebih banyak pilihan, inovasi yang lebih besar gitu. Terus juga kebanyakan orang tuh setuju dengan konsep ini dan manfaat pasar terbuka meskipun ada beberapa yang menyatakan bahwa membiarkan bisnis bersaing sesuai keinginannya, mereka pada akhirnya akan memberikan harga terbaik kepada konsumennya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elza. Okay, so how it actually works. Jadi undang-undang anti monopoli ini mengatur pemusatan kekuatan ekonomi untuk mencegah perusahaan berkolusi harga ataupun menciptakan monopoli. Nah, di Amerika Serikat ini ada 3 undang-undang yang mengatur hal tersebut. Yang pertama, the Sherman Antitrust Act. Jadi the Sherman Antitrust Act ini fokus utamanya adalah untuk mengatasi adanya masalah monopoli maupun restriksi perdagangan. Makanya di sini the Sherman Antitrust Act dia melarang adanya perjanjian di antara bersaing maupun mencurangi penawaran. Dia juga melarang untuk mengalokasikan pelanggan, pekerja atau pasar, dan terutama dia melarang untuk membentuk monopoli yang dibentuk dari praktik pelanggan. Terusnya ada the Clayton Act. Nah, the Clayton Act ini fungsinya adalah mengambil pendekatan khusus dari Sherman Antitrust Act ini. Jadi Sherman Antitrust Act yang udah ada dispesifikasi lagi di the Clayton Act. Kemudian ada the Federal Trade Commission Act. The Federal Trade Commission Act ini lebih berfokus pada pembentukan badan pengawas untuk mengawasi dan mencegah praktik bisnis yang tidak sehat serta merugikan konsumen. Makanya di sini dia juga melarang adanya false advertising, di mana hal ini tuh berfungsi untuk mencegah tindakan preventif gitu supaya konsumen nggak ini. Oke. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, bentuknya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana authority dari undang-undang ini adalah KPPU, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Nah, KPPU ini di Indonesia fungsinya adalah untuk melakukan penyelidikan maupun mengeluarkan keputusan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Itu. Nah, sedangkan kalau di
case Amerika Serikat, otoritas utama ada dua, yaitu pertama Federal Trade Commission, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia tuh memiliki wewenang untuk mencegah baik praktik anti persaingan maupun mempromosikan persaingan yang sehat. Selain itu, dia juga fokus pada perlindungan konsumen dari tindakan yang menipu. Kemudian juga ada Antitrust Division of the Department of Justice. Nah, di sini dia bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang anti monopoli dan menuntut pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Nah, sebenarnya di setiap negara itu ada undang-undang antitrust yang berbeda-beda. Seperti kayak di Indonesia, itu kan diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Nah, di setiap negara ini memiliki beberapa jenis penalti yang umumnya berbeda-beda, tapi penaltinya tuh mostly mirip-mirip. Seperti yang pertama, itu biasanya pasti harus ada denda finansial, kemudian juga ada pembatalan kesepakatan atau kontrak, larangan praktik tertentu, penghentian operasi bisnis, penalti perdata, penalti individu maupun monitoring dan kepatuhan masa depan. Jadi monitoring ini berusaha untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut di masa depan supaya mereka nggak melakukan tindakan monopoli lagi. Nah, besarnya denda maupun jenis penalti itu bervariasi, tergantung berbagai faktor, seperti kayak tingkat pelanggarannya itu sejauh apa sih, dampaknya itu terhadap pasar tuh sejauh apa, sedalam apa, dan sejauh mana perusahaan maupun individu yang melakukan pelanggaran tersebut bersedia bekerja sama dengan penyelidikan, gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas gitu apa definisi, apa otoritasnya gitu, apa tujuan-tujuan dari antitrust law itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat salah satu contoh yang ada di Indonesia, kasus antitrust yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 2016 dilakukan oleh perusahaan otomotif Jepang yang pastinya kita tahu, yaitu Honda dan Yamaha. Jadi pada tahun 2016 Honda dan Yamaha melaksanakan kartel atau melakukan aktivitas ilegal kartel dengan menjual sepeda motor Matic spesifikasi antara 110 sampai 125 cc. Nah, tadi dibilang itu di keluarnya 2016, akhirnya 2017 ketahuan dan lain sebagainya. Nah, dalam putusan perkara nomor 4 KPPU 2016 ini, KPPU sendiri yang tadi disebutkan oleh Elza, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau otoritas dari yang mengatur antitrust ini, menghukum atau memberikan resolusi terhadap antitrust ini berupa denda pada masing-masing perusahaan, yaitu Yamaha dan Honda. Nah, dendanya itu sebesar berapa? Yamaha untuk membayar denda sebesar 25 miliar dan Honda 22,5 miliar. Nah, seberapa mudah sih kayak kartel itu terjadi gitu ya? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, antara Honda dan Yamaha itu tuh sangat mudah dilakukan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di sini, from friendship to misdeed, atau dari pertemanan ke aktivitas yang ilegal. Nah, jadi pertama-tama ketika adanya Jakarta Japan Club, yaitu komunitas orang Jepang di Indonesia, di sini di JJC ini berfungsi sebagai paguyuban yang kemudian menjadi medium atau tempat-tempat direksi atau petinggi perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, seperti contohnya Yamaha dan Honda. Nah, kedekatan direksi antara Yamaha dan Honda menciptakan kerjasama atau yang kita sebut kartel dan berhasil menaikkan harga hingga 3 kali dalam 1 tahun. Itu adalah bentuk kartel yang mereka lakukan dalam 1 tahun. Itu mereka bisa meninggikan harga hingga 3 kali dalam 1 tahun secara continuous, secara bertahap, secara naik demi sedikit dengan range kenaikan harga yaitu sebesar 400 hingga 600 ribu per unit motor 100, 110 hingga 125 cc untuk motor Matic. Baik, lalu untuk contoh berikutnya, kita akan melihat contoh yang pernah terjadi pada tahun Juni 2020, yaitu ketika KPPU menetapkan 7 maskapai penerbangan nasional yang telah melakukan kartel harga tiket pesawat kelas ekonomi. Pada proses persidangan majelis komisi, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara para pelaku usaha dalam meniadakan diskon ataupun membuat keragaman diskon. Sehingga hal ini berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan tiket pesawat domestik, dan kalaupun ada, tersedianya dengan harga yang cukup relatif tinggi. Tentunya hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu mengenai penetapan harga. Dan ketujuh maskapai tersebut yaitu Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, Lion Air, dan Wings Air. Dan dalam keputusannya, KPPU memerintahkan ketujuh maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU sebelum mengambil setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen,
dan masyarakat selama 2 tahun sejak putusan. Oke, baik. Mengenai contoh-contoh yang sebelumnya, melalui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, di antaranya yang paling sering yang pertama adalah koordinasi harga, di mana ketujuh maskapai tersebut melakukan kong kali kong untuk menentukan harga pada level tertentu untuk memaksimalkan keuntungan mereka pribadi. Lalu yang kedua, pembagian pasar, di mana para pihak yang bersekongkol membagi pasar, dalam hal ini berarti rute penerbangan untuk menghindari persaingan secara langsung. Kemudian yang ketiga, pengaturan kapasitas, yaitu dengan membatasi jumlah kursi yang tersedia, sehingga hal ini tentunya akan memengaruhi supply dan demand dari ketersediaan tiket, dan tentunya hal ini ujung-ujungnya akan memengaruhi harga tiket yang membuat harga tiket semakin mahal dan membuat masyarakat semakin tercekik dengan harga yang mahal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi harga, di mana kurangnya transparansi dalam penetapan harga tiket yang membuat konsumen sulit membandingkan harga dan memilih opsi yang paling menguntungkan. Lalu selanjutnya adalah how to solve, atau bagaimana step-step bagaimana KPPU itu menanggulangi atau mengatur gitu ya antitrust yang ada di Indonesia. Nah, ataupun di luar negeri. Nah, yang pertama adalah pastinya pengumpulan informasi dan bukti. Jadi pertama-tama ketika ada suatu kasus ataupun suatu kejanggalan yang ada di pasar, entah itu naiknya harga yang cukup continuous gitu ya dalam 1 tahun, nah disitulah ada indikasi bahwa terjadinya kartel antar perusahaan-perusahaan yang serupa gitu. Seperti yang tadi dicontohkan antara Grab, Gojek, Pertamina, Vivo, dan lain sebagainya. Nah, pertama adalah pengumpulan informasi dan bukti, yaitu pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dugaan adanya praktik-praktik kartel atau kerjasama tersebut, termasuk data harga, tadi yang sudah saya sebutkan adalah kenaikan-kenaikan harga yang mungkin terjadi di pasar, komunikasi internal perusahaan, mungkin ada komunikasi antara direksi-direksi petingginya, atau bahkan bukan direksi-direksinya, bisa saja gitu terjadi. Nah, hingga keterangan-keterangan saksi, di mana keterangan saksi itu bisa jadi konsumen atau enggak juga produsen yang ada di dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan lebih lanjut. Ketika adanya indikasi-indikasi tentang kartel ini, tim investigasi yang dilakukan oleh KPPU sendiri dalam Indonesia akan menentukan apakah ada beneran pelanggaran hukum yang terjadi, yaitu kerjasama untuk menaikkan harga kah, pembagian pasar, dan lain sebagainya, dan apakah itu merupakan praktik kartel ataupun tidak gitu. Yang ketiga adalah pengajuan gugatan dan pengumuman hasil penyelidikan. Nah, jika diperlukan gitu, KPPU melihat indikasi tersebut, pihak berwenang akan mengajukan gugatan resmi atau melakukan proses formal hukum lainnya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia yang didirikan oleh KPPU sendiri. Nah, jika terbukti ada pelanggaran hukum-hukum tersebut, ada pelanggaran kartel yang ada di antara perusahaan, pihak berwenang akan mengumumkan hasil penyelidikannya dan mungkin memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat. Sanksinya apa saja yang tadi sudah saya sebutkan, bisa saja salah satu contohnya adalah memberikan denda yang tidak sedikit gitu. Nah, lalu seperti denda atau perintah yang menghentikan praktik kartel tersebut, bisa jadi memberhentikan saja, bisa jadi memberikan denda, atau bisa jadi lebih parah atau memberhentikan operasi gitu. Oke, baik. Lalu proses yang berikutnya yaitu proses banding atau apelasi, di mana perusahaan yang terkena sanksi memiliki hak secara hukum untuk mengajukan banding atau apelasi terhadap keputusan tersebut. Dalam kasus ini, di mana ketujuh maskapai tersebut mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sempat dikabulkan. Namun, KPPU kembali mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung kembali mengabulkan kasasi dari KPPU, sehingga putusan dari KPPU tetap dilaksanakan, dan ini berdampak ke proses yang berikutnya, yaitu pelaksanaan tindakan perbaikan dan pengawasan. Seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu di mana KPPU memerintahkan ketujuh maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU mengenai setiap kebijakan yang akan diambil yang dapat berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang akan dibayar oleh konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus terkait antitrust law menarik di negara lain, di mana pada tanggal 27 Juni 2017, Uni Eropa menjatuhkan denda sekitar 37 triliun rupiah atau 2,42 miliar euro kepada Google, dikarenakan Google dianggap menyalahgunakan dominasi di pasar pencarian online. Komisi Eropa menyimpulkan bahwa Google secara tidak adil mempromosikan produk belanja online milik mereka sendiri. Jadi bagaimana pelanggaran Google ini bisa melanggar antitrust law yang sudah dijelaskan teman saya tadi? Yang pertama, Google menyalahgunakan dominasi pasar. Penyalahgunaan posisi dominan di pasar merupakan pelanggaran hukum anti monopoli karena hal ini dapat menghambat persaingan yang sehat.
Ketika sebuah perusahaan itu memiliki kendali yang signifikan atas pasar, mereka itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga, sehingga bisa menghalangi akses pesaing dan menghambat inovasi. Tujuan hukum anti-monopoli yang udah dijelaskan teman saya tadi kan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan seperti ini untuk melindungi persaingan dan konsumen. Nah, kemudian yang kedua, Google tuh karena dianggap memanipulasi hasil pencarian. Memanipulasi hasil pencarian dengan cara yang merugikan pesaing adalah pelanggaran hukum anti-monopoli. Karena ini dapat merugikan pesaing dan menghambat akses konsumen ke alternatif yang mungkin saja lebih baik. Ini juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan dan melanggar prinsip persaingan yang adil. Kemudian yang ketiga adalah penghalangan persaingan. Tindakan yang menghalangi perusahaan lain untuk bersaing dan berinovasi di pasar adalah pelanggaran hukum anti-monopoli. Karena itu dapat menciptakan hambatan buatan yang tidak adil bagi pesaing. Hukum anti-monopoli bertujuan untuk melindungi persaingan yang sehat dan mendorong inovasi dengan memastikan bahwa perusahaan besar tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menghambat pesaing. Analytic example in another country. Penyelesaian kasus pelanggaran antitrust Google oleh regulator Eropa dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran denda. Google dijatuhi denda sebesar 2,42 miliar euro oleh Komisi Eropa. Denda ini merupakan denda terbesar dan dua kali lipat lebih tinggi dari denda tertinggi sebelumnya yang sebesar 1,06 miliar euro yang dikenakan terhadap teknologi raksasa produsen chip Intel pada tahun 2009. Akan tetapi, meskipun denda ini sangat besar, hal ini tidak terlalu sanksi ini tidak terlalu mempengaruhi Google karena perusahaan induknya memiliki lebih dari 92 miliar euro secara tunai. Yang kedua ada perubahan praktik bisnis. Google diharuskan untuk mengubah praktiknya dan mematuhi keputusan Komisi Eropa. Ini melibatkan menghentikan perilaku yang memprioritaskan layanan Google Shopping di atas pesaing dalam hasil pencarian. Karena hal ini dinyatakan sebagai anti persaingan. Yang ketiga ada pemantauan berkelanjutan. Kemungkinan ada pengawasan dan peninjauan lebih lanjut atas praktis bisnis Google oleh regulator Eropa untuk memastikan kepatuhan pada regulasi anti-monopoli dan mencegah kejadian yang sama untuk terulang kembali. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memperbaiki dinamika persaingan di pasar digital dan memastikan praktik bisnis yang lebih adil. Berikut merupakan link-link yang menjadi referensi untuk data-data presentasi kami pada hari ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.